Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga di pertemuan kali ini saya dan teman-teman sekalian diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani rohani dan tentunya dalam keadaan Islam, iman Islam dan ihsan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sabar atau sabar dalam menghadapi setiap ujian. Sebagai manusia tentu ada kalanya kita tidak terima dengan ujian hidup tersebut, hingga tak sedikit orang yang mengeluhkan ujian yang dihadapinya dan murka dengan Allah. Perbuatan ini tentu sangat tercela. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menerapkan sifat sikap sabar. Teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka, dan barang siapa yang sabar maka dia berhak mendapatkan pahala kesabaran, dan barang siapa marah maka dia pun berhak mendapatkan dosa dari kemarahannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis lain tentang sabar yaitu seorang muslim yang diuji dengan rasa sakit karena duri atau yang lebih dari itu, maka Allah pasti akan menebus kesalahan-kesalahan karena musibah, sebagaimana suatu pohon menggugurkan daunnya. Muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa setiap ujian yang kita hadapi pada dasarnya mengandung keberkahan. Allah selalu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan makhluknya. Pasti teman-teman sekalian tidak asing dengan kalimat-kalimat ini. Oleh karena itu janganlah marah dan kecewa ketika menghadapi peristiwa yang sulit. Sebaliknya, kita harus berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran agar mampu melewati masalah tersebut. Hadirin teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak sekali peristiwa yang kita alami, mulai dari peristiwa yang mengenakan sampai dengan yang tidak mengenakan. Bagaimana juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah, karena semua akan datang silih berganti. Masya Allah. Dan ternyata tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Dan peristiwa inilah yang benar-benar akan menguji iman kita. Sabar atau tidaknya kita dalam menjalaninya, atau bahkan kita sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut datang terus-menerus. Setelah ujian satu selesai, kamu akan mendapatkan ujian yang lain. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan akan menjadi pahala dan menjadikan derajat kita meningkat di hadapannya, dengan catatan kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ujian menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Dan ini juga akan menjadi salah satu kebahagiaan kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Hadirin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan akan kelaparan, dan yang lainnya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan ketika
dan kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan adapun